Sore mulai runtuh perlahan di desa Blumbang, kawasan yang tersembunyi di balik perbukitan kering Bondowoso. Matahari menggantung di ujung barat, mengirimkan cahaya oranye pucat yang jatuh ke dedaunan beringin tua, uringin ireng, sebutan warga untuk pohon raksasa yang berdiri sendiri, di tengah tanah lapang tak bertuan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi setelah matahari terbenam. Warga menyebut pohon itu tumbal zaman, tempat bersemayam arwah penasaran yang tak kunjung mendapat ketenangan. Di bawah akar-akarnya yang membentuk lorong-lorong hitam, diyakini ada gerbang ke dunia lain, desa bayangan. Dan, hanya orang yang cukup sial atau bodoh yang tertarik suara gamelan, yang sesekali terdengar dari arah pohon itu, terutama di malam Jumat Kliwon. Ratih Mahardika, 24 tahun, seorang mahasiswi antropologi sebuah universitas di Surabaya, menjejakkan kaki di desa itu dengan semangat membara. Tubuhnya mungil namun sorot matanya menyimpan rasa ingin tahu yang dalam. Ia datang sendiri, membawa kamera, alat perekam suara, dan buku catatan tebal. Tujuannya hanya satu, membuktikan bahwa mitos tentang Uringin Peteng bukan sekadar cerita rakyat, tapi bagian dari budaya spiritual Jawa yang layak dikaji secara akademis. Jangan kau rekam yang tak terlihat, suara Pak Lasyo, kakek renta penjaga makam desa, memperingatkannya sejak awal. Karena yang tak terlihat bisa melihat balik. Ratih hanya tersenyum. Baginya, peringatan seperti itu adalah bumbu cerita, bukan ancaman nyata. Malam Jumat Kliwon datang seperti perampok, sunyi, gelap, dan menusuk. Desa Blumbang seperti lumpuh. Tak ada suara ayam, jangkrik, apalagi manusia. Bahkan anjing sekalipun tak berani menggonggong. Ratih, yang sudah bersiap sejak sore, duduk di bel bambu penginapannya, menanti. Saat tepat tengah malam, suara itu datang. Gamelan. Pelan. Namun nyata. Melingkar-lingkar di udara seperti kabut tipis. Ratih berdiri. Napasnya memburu. Ia menyalakan kamera dan berjalan keluar, mengikuti suara itu. Setiap langkah membawa bulu kuduknya berdiri. Suaranya makin jelas. Bunyi gong, kendang, bonang, seperti pesta di kejauhan. Tapi tak ada cahaya. Tak ada tanda kehidupan. Ia berhenti di depan Uringin Peteng. Kamera merekam dengan gemetar. Suara gamelan makin keras, seperti berasal dari balik akar-akar pohon. Ratih menunduk, menyiba akar-akar tua itu, dan melihat celah. Lubang selebar tubuh manusia dewasa. Udara dari dalamnya dingin dan lembab, berbau bunga kenanga dan tanah busuk. Tanpa pikir panjang, ia masuk. Dan setelah itu, sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Ratih tergeletak di depan Uringin Peteng. Layar LCD-nya menyala, menampilkan cuplikan terakhir. Ratih tersenyum, lalu menunduk ke arah kamera dan berkata, "Aku akan membuktikan semuanya, meski harus masuk ke dunia mereka." Lalu gambarnya buram. Suara gamelan menggila. Dan tiba-tiba, suara lain muncul. Tertawa. Pelan. Menjalar ke dalam telinga seperti bisikan arwah. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. 4 hari setelah hilangnya Ratih, Bayu Wicaksono tiba di desa Blumbang dengan wajah lelah dan mata sembab.
Ia adalah guru sejarah di salah satu SMA negeri di Jember. Ia juga kakak kandung Ratih. Ia mencari adiknya yang tak ada kabar sejak malam Jumat Kliwon. Hanya kamera itu yang ditemukan. Ia sudah menontonnya puluhan kali, setiap kali membuat tengkuknya kaku dan mual. Terutama bagian terakhir, ketika wajah adiknya memudar, digantikan sosok samar berkebaya lusuh yang menari di belakangnya dengan gerakan lambat, seperti boneka wayang patah. "Apa ini semacam candaan?" tanyanya pada Pak Lasyo dengan nada tinggi. "Kalian semua tahu kemana adik saya pergi. Jangan main-main." Pak Lasyo hanya menggeleng pelan. Orang kota tak pernah paham cara dunia bekerja di desa ini. Ratih sudah tidak di dunia yang sama dengan Munak Bayu. Tapi bukan berarti tak bisa kau jemput. Asal kau siap bayar harganya. Bayu membeku. Harga? Setiap jiwa yang ingin keluar dari desa bayangan harus diganti jiwa lain. Begitu hukum perjamuan arwah. Bayu menyeringai tak percaya. Tapi malam itu, ia tidak tidur. Ia kembali ke Uringin Ireng, menatap akar-akar yang menggeliat seperti ular malas. Dan, saat waktu menunjukkan tengah malam, suara itu datang, suara gamelan dari balik tanah. Tapi malam ini, ada tambahan. Bayu mendengar suara perempuan. Suara yang dikenalnya sangat baik. "Mas, tolong aku." "Ratih." Bayu tertegun. Itu bukan mimpi. Itu suara nyata. Datang dari bawah pohon. Ia merangkak, menyiba akar-akar yang berdenyut pelan, dan menemukan lubang sama, seperti temuan Ratih. Ia menyalakan senter. Nafasnya memburu. Dalam sekejap, ia memutuskan, ia harus turun. Di dalamnya, hawa berubah drastis. Suara gamelan semakin keras, tidak lagi mengalun indah, tapi sumbang dan kacau. Lorong itu sempit, berliku seperti usus naga. Pada dindingnya tumbuh jamur bercahaya, dan wajah-wajah samar yang menangis dalam diam. Setiap langkah Bayu membawa desahan halus dari balik lorong. Dan akhirnya, ia keluar di sebuah tempat yang tak masuk akal. Desa. Tapi bukan desa Blumbang. Ini adalah desa yang tak bergerak. Rumah-rumah tua beratap ijuk berdiri rapat-rapat. Udara dipenuhi kabut pekat berwarna kebiruan. Tak ada matahari. Tak ada langit. Hanya senja yang membeku. Dari kejauhan, Bayu melihat alun-alun. Dan di sana, berdiri sebuah panggung bambu besar. Puluhan sosok berkebaya, bersorban, berkain, tengah menari dalam iringan gamelan yang berderak-derak, seperti suara tulang patah. Di tengah-tengahnya, terlihat Ratih. Namun, wajahnya tidak lagi seperti dulu. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Ia menari dengan tubuh kaku, seperti dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat. "Ratih," teriak Bayu. Namun suara gamelan menelannya bulat-bulat. Dari belakangnya, tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik, dan mendapati seorang wanita tua, mengenakan kebaya hitam, dengan rambut panjang menjuntai dan mata berwarna kelabu. "Kalau kau ingin adikmu kembali," bisiknya, "maka bawa satu jiwa untuk menggantikan tempatnya. Malam Jumat depan. Jika tidak, ia akan menari selamanya." Bayu kembali ke dunia nyata dengan tubuh dingin dan wajah kelabu. Ia tidak ingat bagaimana bisa keluar dari desa bayangan. Ia hanya tahu ketika membuka mata, langit telah terang, dan ia tergeletak di bawah Uringin Ireng, tubuhnya penuh lumpur, dan bau kenanga pekat menempel di kulitnya.
Di tangannya, ada secari kain lusuh, kain kebaya yang dipakai Ratih di desa Bayangan. Dia masih hidup, gumamnya dalam hati. Tapi waktu kita tak banyak. Hari-hari berikutnya, Bayu berubah menjadi pria pendiam dan murung. Ia tidak pulang ke Jember. Ia menyewa kamar di rumah Pak Lasyo, dan hanya keluar pada malam hari. Ia mulai bertanya pada warga, siapa saja yang baru pindah ke desa, siapa yang dianggap orang luar, siapa yang tidak akan dicari bila hilang. Tatapannya dingin. Jiwanya seperti terkikis perlahan oleh keputusasaan. Pak Lasyo yang mengamati dari jauh, akhirnya mendekat. "Kau mulai berpikir untuk menukar nyawa ya?" tanyanya lirih. "Begitulah awalnya. Dulu juga begitu." Bayu memandangnya tajam. "Maksud Bapak?" "Aku juga pernah kehilangan. Istriku dulu masuk ke desa Bayangan. Aku tukar dengan seorang perantau yang sombong, yang mengaku dukun tapi menipu warga. Setelah itu, aku tak pernah sama lagi." Bayu terdiam. "Lalu apakah istrimu kembali?" Pak Lasyo menggeleng. "Dia kembali, tapi bukan seperti dulu. Badannya kembali, jiwanya tertinggal. Sejak itu ia bisu dan suka menyendiri, sampai akhirnya meninggal dalam tidur, tubuhnya dingin seperti batu sungai." Malam Jumat mendekat. Bayu tahu waktunya hampir habis. Ia duduk di teras rumah, memandangi kamera milik Ratih yang masih menyimpan rekaman terakhir. Di luar, kabut mulai turun. Dan, seperti digerakkan oleh sesuatu, Bayu berdiri dan berjalan menuju warung kecil di ujung desa, tempat satu-satunya orang asing yang kini tinggal di Blumbang bekerja. Seorang pemuda bernama Tarman, bekas narapidana yang kabarnya menyembunyikan diri di sana. Tarman adalah sosok yang keras kepala dan suka mabuk. Warga desa takut padanya, tapi tak bisa mengusirnya, karena ia sering membantu menggali kuburan dan membersihkan selokan. Bayu mengamati dari kejauhan, pikirannya gelap. Apakah benar ini satu-satunya jalan? Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Ketika pulang melintasi Uringin Ireng, suara gamelan datang lebih awal. Ia berhenti. Kali ini, suara itu tidak datang dari bawah tanah, tapi dari balik pepohonan. Dan di antara kabut, sesosok tubuh muncul, Ratih. Namun anehnya, wajahnya tidak lagi kosong. Ia menangis. "Mas, jangan lakukan itu. Jangan tukar nyawa siapapun. Aku sudah melihat mereka semua yang tertukar, mereka tak pernah benar-benar mati. Mereka dijadikan bagian dari perjamuan, selamanya." Lalu tubuh Ratih ditarik paksa ke belakang, oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia menghilang, seperti asap tertiup angin. Bayu berlari ke arah suara itu, berteriak, menembus akar-akar dan semak, tapi semuanya gelap. Hanya satu hal yang tertinggal di sana, kalung milik Ratih, yang selalu ia pakai sejak kecil. Bayu menggenggam kalung itu erat-erat. Air mata menetes. "Kalau aku tak bisa menukarnya, maka aku akan menjemputmu sendiri." Bayu tak lagi menunggu. Ia mempersiapkan diri untuk malam Jumat yang akan datang. Membawa pisau kecil, jimat pemberian Pak Lasyo, dan sebatang lilin menyan. Ia tak akan mengorbankan siapapun. Ia akan masuk lagi ke desa Bayangan, dan kali ini, ia akan menantang penguasa perjamuan arwah itu sendiri. Malam Jumat itu datang dengan hawa yang lain. Angin di desa Blumbang tak lagi terasa seperti biasa. Ia dingin, basah, dan membawa aroma kematian. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti setiap sudut desa. Di langit, tak tampak bintang.
Bahkan jangkrik memilih diam. Bayu berdiri di depan Uringin Ireng. Di tangannya tergenggam lilin menyan yang sudah dinyalakan, asapnya naik berpilin seperti tali menuju langit. Pisau kecil terselip di pinggang. Di lehernya tergantung kalung ratih, sebagai penuntun jiwa, kata Pak Lasyo. Kalau kau membawa sesuatu, milik orang yang tertinggal di sana, mereka bisa mengenalimu. Tapi juga bisa memburumu. Bayu tak peduli. Ia menunduk, menyibak akar-akar tua, dan masuk ke dalam tanah. Kali ini, ia sudah tahu jalan. Lorong di bawah Uringin Ireng menyambutnya, seperti tenggorokan binatang purba. Udara di dalamnya lebih pekat dan berat, seperti berjalan di dalam air kental. Cahaya lilin menari-nari di dinding berlendir, menampakkan wajah-wajah samar yang kini membuka mata mereka, menatap Bayu lewat rongga tanah. Ia berjalan tanpa henti, hingga tiba di sana lagi, Desa Bayangan. Langit di atas tetap kelam. Rumah-rumah tua menyembul dari kabut. Di kejauhan, suara gamelan menggema, tidak lagi merdu, melainkan kacau dan bergemuruh, seperti bunyi tengkorak yang dipukul. Bayu melangkah pelan menuju alun-alun tempat panggung itu berdiri. Kali ini, jumlah penari lebih banyak. Mereka membentuk lingkaran raksasa, menari dengan gerakan patah-patah, mata kosong, mulut terbuka dalam senyuman mengerikan. Di tengah lingkaran itu terlihat Ratih. Berdiri sendiri. Tidak menari. Tapi tubuhnya digerakkan, seperti diangkat oleh tali tak kasat mata. Ratih! Teriak Bayu menembus langit Desa Bayangan. Semua penari berhenti. Gamelan terdiam. Mereka menoleh, serempak. Mata mereka bukan lagi mata manusia. Hitam seluruhnya, mengkilat seperti batu akik. Bibir-bibir mereka bergerak pelan, menyuarakan kata yang sama. Pengganti. Tiba-tiba dari balik kabut, sesosok tubuh muncul. Wanita tua berkebaya hitam. Rambutnya menjuntai, menutupi sebagian wajah. Di matanya, tidak ada amarah, yang ada hanya lapar. Tidak ada yang bisa kembali dari perjamuan arwah, tanpa tebusan. Bayu mengangkat pisau. Aku tak akan membawa siapapun. Kalau kau butuh nyawa, ambil nyawaku. Wanita itu tersenyum lambat, seperti daging yang mengelupas. Berani sekali kau. Tapi apa kau siap menjadi bagian dari kami? Kalau itu satu-satunya jalan. Bayu melangkah maju. Ratih yang tadinya tergantung kaku di udara, perlahan jatuh ke tanah. Ia menangis, tubuhnya bergetar. Bayu meraihnya. Tapi ketika tangannya menyentuh lengan Ratih, hawa panas menjalar seperti bara. Wanita tua itu mendekat, menari perlahan dengan gerakan yang membuat tanah berguncang. Sosok-sosok penari lainnya ikut mendekat, membentuk lingkaran, mengurung mereka. Ada satu jalan, bisik wanita tua itu. Kau bisa menggantikan dia, tapi kau harus menari sampai waktu berhenti. Sampai dunia lupa pada namamu. Kau akan tetap muda. Tapi kau tak akan pernah bisa mati. Bayu menatap adiknya. Ia tahu, tak ada waktu untuk ragu. Ambil aku. Biarkan dia pulang. Pagi itu, Ratih ditemukan Pak Lasyo. Ia terbaring lemah di bawah Uringin Ireng, tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, tapi bernapas. Setelah beberapa hari, ia siuman. Tapi yang pertama ditanyakan bukan di mana, bukan apa yang terjadi, melainkan di mana Mas Bayu? Pak Lasyo tak menjawab.
ia hanya menunjuk ke arah pohon. Di batang uringin ireng, terdapat ukiran baru, bayangan seorang pria, berdiri dengan tangan terentang, tubuhnya seperti menari, matanya tertutup. Dan saat malam tiba, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kini, tabuhan kendangnya lebih kuat, lebih dalam, lebih manusiawi. Tahun-tahun berlalu seperti kabut yang datang dan pergi tanpa suara. Ratih menetap di Jember, menjadi dosen seni budaya, hidup sederhana namun sepi. Ia tak pernah kembali ke desa Blumbang. Tak pernah menengok pohon itu. Tapi dalam tidur, ia selalu melihat sosok yang sama. Pria berpakaian putih lusuh, menari di tengah panggung bambu yang retak, dengan mata tertutup dan senyum yang tak pernah pudar. Itu Mas Bayu. Ia tahu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan masih menyusup ke dalam tidurnya, mengundangnya kembali. Suatu hari, 15 tahun setelah malam itu, Ratih menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Dia belum selesai menari. Tak ada alamat, tak ada cap pos. Tapi Ratih tahu kemana ia harus pergi. Ia tiba di desa Blumbang saat senja. Desa itu nyaris tak berubah, hanya lebih sepi. Warga-warga yang dulu dikenalnya sudah banyak yang tiada. Anak-anak kini tak lagi berani bermain di dekat uringin ireng. Pohon itu tetap berdiri kokoh, tapi kulit batangnya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dan ukiran sosok penari itu masih ada. Tapi kini, dua matanya terbuka. Ratih menggigil. Malam itu, Ratih bermimpi, ia berjalan di lorong akar yang sama seperti dulu. Tapi kini lorong itu penuh wajah-wajah. Wajah Tarman. Wajah Pak Lasyo. Wajah-wajah orang yang pernah terlibat dalam peristiwa lama itu. Mereka semua berbisik. Dia masih menari. Tapi tak seorang pun mengingat namanya. Dan bila dunia lupa, ia akan menjadi bagian dari akar. Menjadi bayang-bayang. Menjadi penjaga. Ratih terbangun dengan peluh dingin. Di luar, suara gamelan terdengar nyata, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Bukan dari bawah tanah, tapi dari pohon itu sendiri. Ratih berdiri, melangkah keluar. Ia tak membawa jimat, tak membawa lilin menyan. Hanya kalung yang dulu Bayu berikan padanya saat kecil, kalung yang pernah menyelamatkannya. Ia berdiri di depan uringin ireng. Dan, tiba-tiba, dunia berubah. Langit menjadi merah darah. Pohon-pohon bersujud. Tanah terbelah. Dan dari dalam celah tanah, muncul panggung bambu yang sangat besar, menjulang, dengan satu penari di tengahnya. Tubuhnya bergerak pelan, seperti tertatih. Bayu. Tapi kini tubuhnya tak lagi seperti manusia. Kulitnya pucat, urat-uratnya hitam, dan dari matanya, mengalir darah yang menguap sebelum menyentuh tanah. Ratih berteriak, "Mas, aku di sini." Penari itu berhenti. Seluruh desa membeku. Gamelan berhenti di tengah ketukan. Dan untuk pertama kalinya, Bayu membuka mata, menatap langsung ke adiknya. Air matanya jatuh, bercampur dengan darah. "Namaku masih kau ingat?" Tiba-tiba, panggung bambu terbakar. Tanah menggulung. Jerit-jerit dari penari-penari lama melengking. Bayu melemparkan sesuatu ke arah Ratih, kalungnya. Lari, dek.
Kau sudah cukup lama mengingatku. Tubuh Bayu ditarik ke bawah panggung. Wajahnya tetap menatap Ratih sampai lenyap ke dalam api. Dan kemudian semuanya sunyi. Esok paginya, Ratih ditemukan warga baru, pingsan di bawah pohon nuringin ireng. Tapi kali ini, tak ada gamelan, tak ada akar terbuka. Hanya pohon beringin tua, dengan batang bersih, tanpa ukiran penari. Dan, sejak hari itu, tak ada lagi yang mendengar suara gamelan di malam Jumat Kliwon. Uringin ireng diam, seperti sudah kenyang. Namun, mereka yang berani duduk terlalu lama di bawah pohon itu, masih kadang merasa seperti ada seseorang menari di belakang mereka. Menari tanpa henti. Menari agar dunia tak lupa. Tamat.